Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas lanjutan dari short term trade Solana yang sebelumnya udah saya bahas di video sebelumnya. Jadi sebelumnya kan saya udah bikin video tentang trading Solana pada waktu itu berada di awal-awal pergerakannya seperti itu. Terus kali ini saya akan update kondisi Solana apakah terpenuhi kondisi yang kemarin udah saya sampaikan. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya teman-teman, fast trading Solana dengan menggunakan Fibonacci untuk take profit. Di video sebelumnya saya sampaikan bahwa Solana ya dalam pergerakannya waktu itu saya menggunakan atau waktu itu saya masuk Solana itu pada saat harganya masih berada di bawah 50 retracement teman-teman ya, di bawah 50 retracement. Dan sebelumnya saya sampaikan juga bahwa saya sudah menarik Fibonya dari tren terakhirnya itu sekitaran bulan tanggal 20 sampai 30 ya. Jadi seperti ini trennya. Dan waktu itu saya tarik seperti ini Solana IDR dulu, Solana USDT. Nah, terus waktu itu saya sampaikan bahwa lebih baik teman-teman kalau masuk adalah di kisaran 0 sampai 23. Jadi di area sini ini adalah 0 sampai 23 retracement ya. Sama juga untuk yang di ini Solana juga ya. Ini Solana IDR, teman-teman, Solana IDR. Ini dalam 4 jam. Saya sampaikan juga kemarin bahwa kalau bisa masuk adalah di area 0 sampai 23 retracement ya. Saya masuk di sekitar 13 sekian. Jadi ya hampir-hampir break di kisaran 23,6 retracement teman-teman ya. Di kisaran 23,6 retracement saya masuk di situ, di sini. Dan kemudian saya sampaikan bahwa yang perlu diperhatikan untuk Solana adalah resistan-resistannya, yaitu di karena ini adalah resistan pertamanya, saya baru masuk ketika dia break di resistan pertama 13 sekian, 1.300 sekian. Kemudian yang harus diperhatikan adalah resistan di 38,2 retracement di 1.420-an. Kemudian di 50 retracement adalah di 1.050, dan untuk Solana sendiri udah sampai sempat ke sekitar 1.620-an ya teman-teman untuk Solana IDR. Dan kemarin saya sampaikan juga untuk waspada di kisaran 50 retracement, karena 50 retracement adalah ada rejection candle di situ ya. Kemudian juga walaupun dia naik tetapi di atas ketemu resistan di 61,8 di sekitar 1.580, walaupun high-nya sempat sampai di 1.620. Karena di sini juga ada resistan candle teman-teman. Resistan berikutnya di 1,7. Dan kemarin saya sampaikan bahwa ini settingnya adalah masih setting trading karena kondisi market saat ini volatilitasnya juga sangat tinggi ya teman-teman, seperti itu. Nah, terus apa yang terjadi? Yang saya sampaikan adalah apabila dia bisa ngebreak dari 38 silahkan dilanjutkan, ngebreak lagi di 50 harus berhati-hati karena kemungkinan ada take profit. Ternyata hanya terjadi sedikit saja. Jadi di 50 break sedikit, kemudian pullback supportnya sebentar baru ngebreak lagi, maksud saya naik lagi dan bermain di 61,8, dan di situ dia mulai cukup choppy, chartnya mulai cukup sideways. Itu menandakan bahwa memang di situ terjadi pergulatan antara buyer dan seller. Dan kalau kita lihat di sini adalah area selling, atau di sini adalah area supply. Kalau ini di sini orang-orang yang udah nyimpen di sini atau orang-orang yang melihat belum ada posisi di sini, apabila di akunnya mereka bisa sell maka mereka akan open sell. Siap-siap open sell karena di sini adalah supply area, dan sekaligus bagi orang-orang yang sudah membeli tentu akan melihat bahwa di sini mungkin akan terjadi penjualan seperti itu karena adalah resistan yang cukup tebal dalam time frame 4 jam. Nah, akhirnya juga terjadi take profit di 61,50 dan ngebreak sempat sampai ke 38. Sebenarnya ini membuktikan bahwa dalam trading itu adalah beli dan jual dalam jangka yang lebih pendek, dalam jangka waktu yang lebih pendek. Memang kita harus melihat apa yang ada di layar ya. Ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya tentang trade what you see, not what you think. Jadi tulisan thinknya salah tapi udah saya betulkan. Jadi intinya
kita itu harus trading pada apa yang kita lihat. Jangan berasumsi bahwa Solana akan naik terus, enggak. Ya, Solana akan naik terus, enggak. Kenapa? Karena saat ini memang marketnya sedang naik turun. Jadi yang paling bagus adalah ketika teman-teman melihat resistannya dan di resistan tersebut tidak kuat, ya memang harus dicek sering-sering ya. Minimal kita harus cek chartnya seperti apa. Oh ternyata chartnya ketika konsolidasi di situ nggak kuat. Ketika dia break, berkemungkinan untuk ngetes support-support yang di bawahnya seperti itu. Apalagi ini mendekati jam 8 pagi, biasanya menjelang itu juga ada orang yang take profit seperti itu. Nah, jadi kemungkinan memang sudah ada yang take profit di sini di 61,8 di 50 dan dia sempat turun sempat sampai ke supportnya ya teman-teman. Nah ini bahwa membuktikan bahwa di sini teman-teman harus take profit lagi seperti itu dan kalau memang mau ngambil lagi di bawah juga bisa. Nah kira-kira kenaikannya udah dapat berapa teman-teman? Apabila teman-teman take profit itu kita akan cek dulu ya. Di sini kita akan cek dulu kenaikannya. Naik, saya masuk sekitar 1,3an ya teman-teman. Jadi kalau sampai puncaknya itu adalah 22% teman-teman. Which is ini adalah satu gain yang tinggi untuk market saat ini. Dan di cryptocurrency ini teman-teman mau dapat seperti ini sangat sering ya. Terutama ketika sudah turun dalam. Karena prinsip saya adalah ketika barang itu turun dalam, turun berhari-hari, nggak mungkin dia akan turun. Akan ada technical rebound. Nah, technical rebound inilah yang kita manfaatkan untuk trading teman-teman. Sekali lagi karena sifatnya adalah trading ya, maka kita harus melihat kepada apa yang ada di layar ya. Nah, di sini Solana, seperti yang saya sampaikan kemarin, saya menggunakan Fibonacci retracement 50 ya. Fibonacci retracement 50 adalah kita mencari tren dulu, udah saya jelaskan ya, tren turunnya, setelah itu dia rebound, reversal, terjadi kenaikan atau retracement, dalam tren utamanya kan turun. Ingat sekali lagi, kita hanya mengetes hanya tren dari sini, adalah swing high-nya dan ini ada swing low-nya. Setelah kita tarik, kita ketemu resistan pertama ya, resistan kedua, resistan ketiga, resistan keempat. Fungsi dari resistan tersebut ya teman-teman, fungsi dari resistan tersebut adalah untuk mengecek kira-kira di titik-titik resistan tuh kuat atau enggak. Nah, saya ulang ya teman-teman, dalam tren turunnya saya menarik Fibo dari swing high di sini ke swing low. Kemudian ini swing low naik, ketemu resistan pertama, ya, resistan kedua, resistan ketiga, resistan keempat. Terutamanya adalah di 50 retracement teman-teman harus waspada. 50 retracement itu adalah resistan yang penting karena ini bisa menjadi target utamanya orang take profit. Walaupun di sini di chart di Indodax dia sampai 61 retracement. Kenapa? Karena chartnya beda-beda teman-teman. Yang di sini, yang di Solana Trading View ini dia sampainya di sekitar 50. Memang kalau teman-teman sering membuka chart dari dua exchange yang berbeda akan terjadi perbedaan harga ya, karena memang bid offernya juga berbeda ya teman-teman. Marketnya adalah close, yang Indodax juga market Indodax, yang Trading View yang apa itu, yang saya nggak tahu nih. Trading View ini kan dia ngambil dari exchange lain juga. Nah itu juga menggunakan bid offer atau market closed market dari exchange yang dipakai si Trading View itu. Tetapi di sini intinya sih sama ya, intinya teman-teman, intinya sama. Ketika teman-teman udah ngelihat satu tren turun, membuat satu tren turun yang diawali dari swing high dan diakhiri dari swing low ya, swing low. Setelah itu terjadi tren turun, tren utama yang dianalisa turun, isolated trennya hanya turun ini. Kemudian ketika dia mulai naik, teman-teman harus perhatikan resistan pertama ya, resistan kedua, resistan ketiga. Dan yang saya sampaikan kemarin adalah di resistan kedua harus hati-hati karena di sini ada 2 kali rejection di sini teman-teman, ada 2 kali rejection dan kemudian di 50 retracement kalau di chart di Trading View ini sangat nurut sekali di situ. Jadi teman-teman mesti berhati-hati karena kalau yang di chart Indodax tadi 61,8 retracement tuh di sini dia sampai ke situ. Ya memang marketnya berbeda, ini untuk menjadi kewaspadaan untuk teman-teman semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin adalah memang cukup presisi kalau kita menggunakan Fibonacci retracement untuk take profit teman-teman ya, baik untuk masuk maupun untuk take profit. Sedang untuk masuk kemarin saya menggunakan 0-23 atau area spekulatif buy. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak video dari saya.